Lunch with Dave, menunya kirimannya dari Dennis tuh. Saya pesen Caesar salad sama of course pancake mereka yang begitu terkenal dan menjadi favorit begitu banyak orang. Yes. Kalau teman-teman nih kangen sama menu-menunya Dennis, terus di rumah pengen gitu belum sempet pergi ke restoran Dennis Lifestyle Diner yang ada di Senayan City atau yang di kota Casablanca ya, bisa order melalui order.dennis.id. Jadi di rumah kita juga bisa menikmati nih. Tuh, kayak pilihan menu aku hari ini Caesar salad ya. Tuh ya. Nah, hari ini saya sudah janjian sama tamu saya, pasangan muda Sherina Munaf dan Baskara. Aku tadi udah lihat, maaf ya belum copot kacamata soalnya mau add Sherina dulu gitu. Oke, sebentar ya. Aku udah lihat Sherina. Aku akan coba cari. Wait, enak ya, lapar ya. Sama, oh my god, ini kombinasi bau antara. Wait ya, aku tuh cari Sherina dulu ya. Antara Caesar salad sama Oke, aku lagi add Sherina sama dia punya pancake membuat aku bingung. Hai, Pagi. selamat pagi. Yes, We're good. how How are are you you? doing? I'm great. Now that I've seen your faces, Terima I'm kasih, waduh. good. Sudah Sudah dong, thank you mendapatkan so kiriman menu much. brunch kita kan We're ya? so excited, kita lapar. Asik. Siap-siap. Yes, nanti dinikmati ya. Oke. Nah, Yap. untuk Sherina sama Baskara, kan ini berarti udah masuk tahun kedua Oh my ya God. pernikahan Dulu. Anda Ya, udah berdua ya? 1 tahun Satu lebih ya. setengahan. No, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih lah. Nanti November tahun ini baru 2 2 tahun. tahun ya. Iya. Oh, oke. Thank you. Congratulations beforehand. Gimana rasanya kehidupan pernikahan memasuki I would like 1,5 to answer tahun that. berjalan ini? Gimana ya? Kayaknya kalau buatku sih nikah sama Sherina itu sama aja kayak waktu kita pacaran sih. Ya, Iya. kayak nggak udah Nggak banyak beda. dan mostly yang kita lakuin juga ya kita nikah juga bukan for fun ya sih, kita juga nikah karena kita ngerasa satu sama lain itu fun gitu. Jadi kita kayak berubah status aja tapi kayak kita berduanya ya sama aja. Sama aja sih, maksudnya emang the reason why we got married in the first place itu juga karena ya there's not much reason kalau dipikir-pikirin secara logis. Kayak kita nggak pengen kehilangan momen achievement satu sama lain, so emang kayaknya secara nggak langsung kayak adventure aja gitu. So it does feel like an adventure even though we don't really go anywhere karena COVID, but it's still an adventure because dalam bahtera ini kita bareng ngalaminnya gitu. Itu sih. Is it true kalau kalian berdua tuh ketemu pada saat premier Yep. film bebas? Yep. Bingo. Oh my god. Gue juga datang Serius. premier film bebas itu ketemu Baskara. Kok gue gak ketemu jodoh? Why life is so unfair? Itu bukan ajang cari jodoh juga sih ya. What happened? Oh ya. What happened from then to now? Gimana ceritanya, dikenalin orang? Apa gimana? Kayaknya kita berdua saling nyari deh. Saling nyari itu sama itu. Nggak tahu ya, gue gear banget. Gue sih nyari dia karena kayak pas habis nonton film bebas, gue sebagai penonton yang beneran dateng tanpa ekspektasi apa-apa, beneran terhibur banget dengan filmnya karena performance cast-nya dan ceritanya yang keren banget dan sesuatu yang resonate juga ke kita, and his performance was absolutely delightful, and then I just wanted to get to know this person. Gue pengen kenal, gue pengen ngobrol, gue pengen tahu prosesnya dia gimana sebagai aktor. Jadi awalnya tuh dari interest itu sebenarnya, karena I'm always interested to meet people yang gue mempunyai hunch bahwa kayaknya nih orang tuh passionate dengan apa yang dia kerjain gitu, makanya dia mau
dia bisa melakukan itu pasti passion gitu. Iya kan? Maksudnya you must be really passionate in that art. Jadi aku pengen tuker pikiran gitu. So that's how I think everything begin. Iya, cuman mungkin lucunya dia udah mikir kayak gitu, cuman belum kontak. Malah aku yang DM duluan juga. Really? I asked her, ya kenapa kita jadi kayak kompetitif? Kayak kompetitif siapa yang duluan. Tapi ya dia selamatin aku waktu pas abis premier, abis itu mungkin setelah itu aku kayak gitu. Terus aku mancing dia gitu ya, aku DM terus ya udah. Emang pengen ngobrol, terus ngobrol nggak mikir sampai mau nikah gitu. Nggak mikir sama sekali, nggak mikir buat mau nikah gitu. Nope. Tidak pernah kepikiran nikah. Tapi I have to agree, aside from the fact bahwa penampilan Baskara di film itu begitu menakjubkan, tapi Baskara is such a sweet soul. I think you are the only cast after the premiere who replied to my direct message. You are so sweet. Me and Angie, yes, I talk about you with Angie for 3 days non-stop on our radio show. How sweet you are, my God. So good. Kalau ini jadi enak, kalau ada yang nggak reply, aku jadi nggak enak. beban. Ya. Oke, sama-sama aktor. Apa yang Sherina dan Baskara pelajari dari trait sifat profesionalism satu sama lain sebagai seorang aktor? Karena selama pandemi ini yang project aku ketunda semua dan aku melihat Baskara jalan dengan berbagai macam project, itu aku jadi I had the privilege of secara langsung melihat prosesnya dia bagaimana gitu, dan dedikasi dia dalam setiap pekerjaannya. Yang namanya syuting itu kan pasti melibatkan banyak orang, dan sometimes memang yang terlihat adalah pertama di penonton adalah aktor, tapi sometimes actors have the least amount of things to say karena banyak yang ada script, ada director, jadi banyak sekali campur tangan artis yang terjadi. Tapi even if that's the case, still always wanna bring your best game gitu. Kayak ada semacam kecemasan, anxiety yang kita share sebagai orang-orang yang berkutat di seni peran, dan itu yang membuat aku awalnya juga drawn ke kamu gitu, bahwa I think ada orang lain yang mempunyai level keseriusan yang sama yang aku punya gitu. Dan itu aku lihat secara langsung gitu, bagaimana dia men-tackle project-project yang berbeda, dan apa dedikasinya dia, dan juga kadang-kadang akhirnya aku ikut-ikutan baca-baca bareng buat latihan bareng. So it's so much fun gitu untuk melihat ini semua. Itu yang aku pelajari sih. Dan juga kamu orang yang disiplin, memang by default kayaknya emang udah dari DNA-nya tuh kerja keras aja gitu. Kalau misalnya udah suka sama sesuatu dan fokus dan komit, dia DNA kerja kerasnya nyala. Tapi kalau lagi nggak ada itu, males banget. Sama lah gitu sama aku. Tapi itu juga yang aku waktu pas baru kenal gitu ya, pas baru kenal sama Sherina juga aku ngeliat itu gitu. As a friend waktu itu gitu ya, aku senang banget temenan sama orang yang se-dedicated itu sama project-project yang dia lagi kerjain. Kalau dia ngomong itu aku bisa bedain kalau dia lagi ngomong passionate banget sama lagi ngomongin hal yang menurutku gitu ya, aku lihat bleh gitu. Dia lagi ngomongin hal yang biasa aja gitu. Aku bisa lihat fire-nya tuh ada banget untuk dia ngomongin sesuatu yang dia suka, dia mau lakuin gitu. Jadi ngobrol sama dia tuh kayak tandeman, jadi sefrekuensi gitu. Kita ngobrolin hal-hal yang kita suka, walaupun hal yang dia suka sama hal yang aku suka mungkin beda, atau hal yang kita lakuin juga nggak selalu sama, tapi pada saat kita ngobrol tuh bisa ngerti kenapa dia bisa suka sama sesuatu segitunya, kenapa dia pengen achieve sesuatu segitunya, kenapa dia pengen ambitious gitu. Ya, we both are ambitious gitu, cuman yang nggak gitu-gitu amat gitu sebenarnya ya, nggak konotasi buruknya ambitious gitu ya, cuman driven passionate gitu. Aku ngeliat waktu ketemu sama Sherina jadi ngeliat itu dan belajar gitu ya ke depannya untuk jadi teman. Why not temenan sama orang kayak gini, habis itu ya why not akhirnya juga ternyata nggak cuma temenan gitu ya, ternyata as a partner ke depannya juga akan jadi apa ya, tandem yang baik lah buat kita ke depan gitu, buat saling ngelihat kalau dia aja bisa gini, masa gue nggak bisa gitu.
Okay, driven. That's a very nice word to choose. Yang aku juga pengen tahu buat Baskara mungkin ya, apa sacrifice yang Baskara harus buat untuk profesi atau profesionalisme sebagai seorang aktor? Pasti kan setiap pekerjaan ada sacrifices-nya kan? Apa ya? Mungkin kalau buat aku pribadi, aku pada saat nemuin acting itu aku malah nemuin sesuatu yang mungkin aku dari dulu cari gitu ya. Dulu aku nggak pernah kepikiran untuk acting gitu, dari aku mungkin SMP, SMA kalau ada yang kayak nawarin gitu, aku nggak pernah mau gitu ya, aku nggak pernah pengen karena aku ngerasa dulu buat aku pribadi aku lebih pengen di challenge di tempat yang lain gitu, secara pekerjaan, secara yang mau aku lakuin gitu. Akhirnya aku ngantor segala macam, terus nemuin acting tuh buat aku kayak sesuatu yang baru, dan ternyata aku akan lebih sering di challenge di sini. Terus yang aku harus sacrifice obviously pada akhirnya kayak di awal aku mulai acting itu aku udah punya stable income, tahu-tahu aku harus mulai dari nol lagi, sesuatu yang baru lagi gitu. Cuman seru, aku karena ngalamin itu seru, aku nggak masalah gitu ya. Terus setelah udah nemuin apa ya, mungkin udah dilihat sama director lain, udah dilihat sama casting director, yang ternyata harus aku sacrifice ke depannya lagi adalah kalau aku tuh awal-awal aku belajar acting dan mulai acting itu enak banget karena aku bisa ada di mana aja, aku bisa menyerap apapun dari manapun gitu. Kayak mau belajar soal karakter ini aku gampang untuk nyerap kemana. The thing yang aku harus sacrifice makin kesini adalah kalau muka aku dikenal orang gitu. Dan maksudnya kadang-kadang ada aja yang tahu gitu kan. Mungkin kalau Sherina oke, kayak the whole Indonesia mungkin tahu muka dia gitu kan. Kalau aku kan nggak segitunya. Cuman itu sesuatu yang buat aku kayak nggak enak kalau misalkan kita mau riset, kita mau belajar sesuatu, kita nggak pengen dilihat sebagai sebagai artis atau selebriti gitu ya. Kita pengen dilihat sebagai you become the attention. Iya, aku nggak pengen jadi attention ya. Aku pengen kadang-kadang lebih sering pengen jadi orang yang belajar aja gitu, orang yang nggak harus jadi attention. Aku pengen attention itu di tempat lain. Aku pengen datang ke situ untuk belajar. Cuma kadang-kadang itu yang jadi harus sacrifice sih, dan jadi kayak untuk craftingnya jadi lebih susah ke depannya gitu. Dan aku ngerti itu problemnya juga di Indonesia gitu kan. Maksudnya nggak di Indonesia aja sih, di mana-mana sih, semua aktor pasti mengalami hal itu gitu. Untuk achieve itu susah, dan aku rasa iya, dan kedepannya juga setelah film bebas obviously bikin banyak yang kenal sama aku juga gitu. Habis itu kayaknya privacy jadi sesuatu yang ini lagi ya, nggak bisa kita dapetin dengan sangat mudah gitu. I guess you, instead of bisa mengobserve orang untuk peran kamu, you become the one observed by people, dan akhirnya jadi ya itu kendala sih. Ya itu sacrifice untuk arah ininya sih, the work as an actor gitu. Oke, kebayang. Sedikit mau komentari ya teman-teman, banyak yang bilang katanya suaranya putus-putus, terus Erika tim Bazar minta diulang, tapi soalnya aku lancar-lancar aja tuh, jadi aku pikir mungkin yang nonton jaringannya berbeda mungkin ya, atau mau diulang boleh. Kita save dulu, kita ulang lagi gitu. Boleh ya, aku save dulu ya. Aku di rumah aja. Jangan pulang, emang di rumah ya, Nek. Yes. Kasih aku waktu 1 menit ya, aku save. Aku live lagi, terus aku invite lagi ya. Oke. Sip. Teman-teman, aku save dulu ya. We'll be back. Hai. Better? Iya. Semoga lebih baik ya. Iya, terima kasih. Itu bisa kasih filter ya? Bisa kasih filter, kita baru belajar. Cuman tahu dia, aku takut salah pencet terus hilang. Ya alpukat gitu tiba-tiba. Kita pengen filter yang aneh. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau untuk Sherina, seperti yang kita ketahui kan teman-teman ya, bahwa Sherina menjadi populer dari usia yang masih sangat teramat muda, masih terbilang sangat kecil sebetulnya. Yang kita pengen tahu, apa yang Sherina pelajari dari popularitas dan menguasai popularitas. I have to say, aku bilang menguasai karena buat aku
Sherina tuh lo nggak membuat popularitas consume you, but in a way as a fans, what we saw, Sherina mampu memanfaatkan popularitas sesuai dengan keinginan dan juga untuk mendukung karya-karya Sherina. So, aku nggak tahu if I've mastered it or if anyone can master it ever, because when it comes to popularity, aku rasa the more popular you are, akan ada challenges baru lagi, akan ada tanggung jawab baru lagi, dan nowadays ya dengan eranya social media, semua lebih mudah untuk menjadi seorang personality publik gitu ya. I guess ini menjadi pelajaran buat semuanya juga akhirnya gitu, bagaimana cara berkomunikasi dengan publik dan bagaimana kita pada akhirnya membrandingkan diri kita pada publik. Kalau aku sih I can't say aku itu the best person untuk menjadi how to manage popularity, karena aku dari kecil udah seperti ini. Mungkin aku justru harus belajar melihat persepsi lainnya gitu. Oke. Gitu, karena I feel like I'm quite conditioned untuk hidup dengan mungkin orang ini udah tahu aku siapa gitu. Dan kadang-kadang justru refreshing buat aku ketika misalkan aku sempat di Jepang dan nobody knows me, itu ternyata enak banget gitu. Ada enak, ada nggak enaknya juga gitu. Tapi itu adalah perspektif yang fresh buat aku gitu. Aku 2 tahun di sana. Apa ya? Aku rasa makin sekarang kesini, dengan semuanya makin transparan, semua komunikasi makin cepat gitu ya. Untuk menyadari dan mengingatkan terus-menerus bahwa reputasi itu bukan sesuatu yang di bawah kontrol kita sepenuhnya. Kita bisa usaha untuk ingin dilihat seseorang seperti bagaimana, kita bisa usaha untuk membuat brand untuk diri kita gitu ya. Kita ingin dikenal seperti siapa. Cuman pada ujungnya komentar orang dan bagaimana orang memandang kita, dan akhirnya itu sama dengan reputasi kita, itu bukan sesuatu yang pada akhirnya 100% dari apa yang kita inginkan awalnya gitu. Jadi untuk let go itu, ya udah, karena it's part of being known, I guess. How do you want to be known? How do you want your story to be written? And I guess it's not something that we can control gitu. We can only do our best as a person and not even worry about being popular or not, karena it's not within our control gitu. Yang penting apa yang mau kita kerjakan gitu di hidup ini gitu, dengan circumstances yang udah ada. In my case, okay, some people know me. How do I want to go about my life gitu. Kalau aku sih gitu. So I don't know if I've mastered it or if is there any mastery attached to the popularity thing. Tapi that's how I go about it gitu. Gitu sih I guess. Good quote, ya. Reputation is not in our control, darling. Tadi kan Sherina mengakui ya teman-teman sekalian ya, kalau Baskara tuh produktif sekali gitu. Hampir setiap tahun ada karya yang dihadirkan. Sementara dari tadi aku lihat orang-orang komentarnya menanti petualangan Sherina 2. Jadi kayaknya I could not ask this, I could not ask this. Yeah, understandable. Understandable ya sayang ya. Understandable. Ini kan bukti cinta teman-teman tuh, saking kangennya. Kira-kira kapan sih? Is it true 2022 ini akan hadir? Dude, I want it as much as you guys want it. Believe me, I really want it. Especially sebagai orang yang mengerjakannya. I love it so much. Aku pengen banget ini bisa segera I want to see your reaction, good or bad, but I want to see your reaction, karena ini pertama kalinya aku dipercaya oleh, I just feel like kadang-kadang itu kayak mimpi juga ya, mimpi, dan ada imposter syndrome juga buat aku, karena aku dipercaya oleh orang-orang yang sangat aku kagumi, yang berhasil menghidupkan kembali bioskop Indonesia. Tante Mira Lesmana dan Om Riri Riza, aku manggilnya Tante dan Om karena aku dari kecil. Tante Mira Lesmana dan Om Riri Riza mempercayakan aku untuk meneruskan menjadi music director film ini, yang sebelumnya music director petualangan Sherina itu adalah master aku, guru aku. Jadi
aku di sini dipercaya untuk melakukan tugas yang sangat besar gitu, dan ada sedikit terintimidasi, tapi juga gila gue dipercaya gitu, and I wanna do my best, and I'm so excited dengan apa yang udah kita kerjain selama ini. Cuman ya kadang-kadang in life you have to wait, karena ada COVID, karena ada pandemi, kita tidak mau meresikokan siapapun karena ini adalah produksi yang tidak kecil gitu. Ini adalah musikal, dan musikal is larger than life. I want this to be bigger than the first one. I want it to be apa ya, setelah ditunggu-tunggu gitu, kita nggak mau pada akhirnya melempem gitu kan ngasihnya gitu. Jadi the amount of people yang involved, and juga apa namanya, protokol kesehatan dan lain-lain itu juga harus kita pikirkan baik-baik gitu, dan karena itu akhirnya ya tertunda gitu. But bukan berarti tidak terjadi, bukan berarti terjadi. Up until yesterday I'm still writing. Kita pada akhirnya menggunakan waktu yang ada untuk membaca ulang naskahnya, kita perfect it again from different points of view, dan juga musiknya aku benerin lagi, aku rewrite lagi sampai akhirnya yang terbaik. Dan hopefully after, kita berharap ini segera menjadi endemi dan nothing gitu ya, COVID ini nggak ada lagi sirna, dan akhirnya kita bisa continue. Kita dengan kasus udah semakin turun, and it's very exciting for us. Kita udah vaccinated, karena kita memulai project ini dari sebelum ada COVID, dari sebelum kita tahu ada vaksin. Sekarang kita ada vaksin gitu, jadi semua perkembangan ini kita pantau dengan baik-baik, dan hopefully soon kita bisa segera memulai lagi gitu. Karena ya I want it as much as you guys want it. Ini udah orang nanya mana share, I really cannot show you my work, karena ya kalau nggak surprise lagi gitu. Cuman ya harus tiap hari tuh bersabar dan zen. It's gonna happen. Pokoknya we'll do our best, and hopefully the end result you guys will love it as much as I am loving it right now. Gitu. Oke. Terjawab ya tuh teman-teman ya. Memang COVID membuat kita harus menanti dan bersabar. Tapi rasanya yang nggak bisa ditahan rasa sabarnya adalah keputusan kalian berdua untuk tetap menikah walaupun Betul. berlangsung. Kalau boleh cerita dikit, what made you guys go ahead with the plan? Okay. Gimana ya? Mungkin kita waktu, jadi yang lucu buat kita berdua itu dari kita pertama kali kenalan untuk saling sama-sama suka itu ternyata cepet banget kita berdua. Terus akhirnya kita untuk pacaran itu cepet banget, kayak dari ketemu tuh kita cuma 1 bulan terus kita udah pacaran gitu kan. Iya, bener-bener. Dari ketemu sebulan kemudian kita pacaran, dari beberapa kali ketemu kita udah yakin seru aja gitu, kayak seru gitu. Lanjut aja gitu. Terus abis itu tahu-tahu sampai ke keputusan untuk nikah itu kita juga ternyata cepet banget, sampai kita ngasih batasan ke kita berdua, pokoknya kalau kita nikah at least kita udah pacaran setahun. Yes. Kayak udah cukup tidak rasionalnya, kita harus sedikit rasional, ada rem dikit nih, setahun ya itu. Karena kita 6 bulan pacaran apa 7 bulan pacaran itu kita mulai yakin untuk nikah gitu, dan kita ngerasa cepet banget gitu, tapi ya kayaknya belum setahun pacaran masa udah nikah gitu. Terus akhirnya kita kayak oke, kita setelah setahun kita baru nikah. Jadi kita nikah beneran beda 4 hari setelah kita anniversary pacarannya gitu. Jadi ya biar gampang juga anniversary-nya sama. Jadi bingung ya kalau ditanya gini, kayak memang semuanya tuh selalu cepat prosesnya kalau kita, dan mungkin karena aku sein itu untuk dari temenan sampai pacaran sama dia, saya yakin itu untuk semudah itu untuk kayaknya gue bisa bareng-bareng sama orang ini. Terus akhirnya sampai mutusin untuk nikah juga gitu, kayaknya gue bisa untuk terus sama orang ini karena apapun passionnya dia, apapun passionnya gue pribadi gitu, untuk kita mau jalan ke depan, rasanya nggak akan berubah kalau kita bareng-bareng. Dan rasanya justru kita akan saling compliment each other, kita akan saling ngebantu, kita akan saling juga celebrate achievement kita bareng-bareng, dan akhirnya ngerasa kayak punya temen, punya sahabat yang akan jalan bareng terus, dan juga orangnya cantik, of course gitu ya, orangnya talented, orangnya juga iya dong, pasti itu plus poinnya juga dong, nggak mungkin dong kita nggak bilang gitu. Of course gitu, emang cantik mau gimana dong. Udah. Jadinya kayak memang gampang aja gitu buat mutusin akhirnya nikah gitu. Dan memang akhirnya konsekuensinya kalau mau nikah cepat-cepat
kondisinya lagi pandemi, of course kita harus mikirin gimana caranya seaman mungkin. And of course kita harus mikirin waktu itu. And that's more doable dari produksi-produksi film dibandingkan itu gitu. Iya, kan kecil. Timnya bisa kecil gitu, jadi Skupnya kan ya kecil. udah bisa kan gitu kan, nggak perlu ada latihan koreo, nggak perlu ada apa namanya reading gitu kan. Ya udah kayak ini adalah keputusan yang tidak melibatkan banyak orang, ya kita aja sama keluarga gitu. Yang Jadi berat ya, buat why kita not? sebenarnya memang pada akhirnya kita nggak bisa ngundang orang yang kita sayang sebanyak Yeah, itu that's true. gitu kan, memang itu. Yeah. Tapi kita sempat mikir waktu itu juga, oke, kalau akad ini kita dengan negosiasi kita dengan keluarga terdekat kita ya, dengan maksudnya Shirna juga punya sahabat terdekatnya, kakak adiknya yang nggak ada di Indonesia, dan itu berat banget juga buat kita ngejalanin acara yang segitu pentingnya buat kita berdua, tapi nggak ada orang yang paling kita sayang gitu ya. Terus setelah bernegosiasi, kita ngobrol, kayaknya memang oke, kita adain akad tanpa mereka, tapi nanti kita akan adain resepsi setahun setelah kita nikah dengan orang-orang kita sayang. Garing. Yang ternyata setahun kita nikah masih kayak gini kondisinya. Kita pede aja waktu itu gitu kayak. Terus kayak kentang nggak sih? Iya, Kentang sekarang kita sih. mau ngadain kayak udah setahun. Ya udah. Ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya gitu. Yeah. Jadi kita dari nikah belum ketemu kakak adiknya Sherina. Dari nikah kita belum Iya, ketemu. aku belum ketemu kakak adikku. Oh ya? So, Belum. 2 minggu lalu soalnya aku interview Maura tuh, I interview your sister. I Iya, know. iya, She was like, iya. kamu ini ya mau brunch sama Dave ya. Aku habis ini she Iya. sent me the link and Iya. yeah, I'm so happy you guys did itu podcast ya. Yeah, she's so Tapi- fun to talk to. At least Sure. aku udah ketemu mereka sebelum nikah gitu ya. Iya. Udah pernah ketemu sebelum nikah. Habis itu pandemi. Nikah Iya. sampai sekarang kita belum sempat kumpul keluarga lagi. Mulai. Gitu. Okay, the time will come. Is married life as good as you guys thought it would be? We Gimana? never, aku personally, aku nggak tahu kalau kamu. Kalau aku nggak pernah, I do have, okay, rewind. The reason why I was so blah about marriage is because aku udah mempunyai gambaran mengenai what marriage is, makanya aku menghindari itu. Tapi ternyata tidak seperti itu, gitu loh. Tidak seperti yang aku bayangkan, yang membuat aku jadi akhirnya parno gitu. Ya itu, jadi justru keputusan aku yang salah tuh sangat bertolak belakang dengan aku sebelum tahun 2019. Teman-teman aku tuh kaget, what Sher? I thought you, ayahku juga udah yang kayak, udah kamu nggak usah married aja, kamu sama ayah ibu aja forever, oke? udah gitu, mereka udah menyerah. Mereka menyerah. Jadi ya, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata when I met you, it's not about marriage, it's not about wedding, it's just I wanna spend time with you. Nggak mau berkurang waktunya gitu. Aku pengen mengalami ini sama kamu, aku pengen mengalami itu sama kamu, aku pengen kamu ngelihat achievement aku pengen ngelihat nanti hidup kamu kayak gimana gitu. Jadi karena kita pengen bareng dan melakukan adventure bareng, akhirnya ya udah kayaknya next step married kali ya gitu. Jadi I don't know everyone's marriage itu pasti beda-beda ya. Iya. Tapi kalau aku sih nggak melihat ada perbedaan, dan yang jelas bertolak belakang dengan apa yang kubayangkan gitu. Whatever it was, which I will not share. Oh, oke. Kalau gitu buat karena yang pada nonton tuh gini, oh my god, sweet couple goal gitu. Apa yang bisa Sherina sama Baskara cerita gitu mungkin, atau kasih semangat ke teman-teman single di luar sana yang masih mencari belahan hatinya gitu ya. Because I believe cinta itu hak semua orang, ya kan? Teman-teman yang nonton, kalau teman-teman berdoa ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Baskara sama Sherina, your time will come too. Aku pengen Sherina sama Baskara, apa sih yang lu bisa bilang ke teman-teman single di luar sana yang mungkin masih mendambakan merasakan apa yang kalian rasakan? Can I go first? Yeah. Don't make that your goal. Iya. Karena kalau misalkan aku nggak ketemu dia, I'd be happy to stay single forever. Honestly. Jadi it's not about gue harus status berubah gitu. Karena itu nggak organik sih menurut aku. Ya mungkin ada yang pada akhirnya works kayak gitu. Cuman kalau untuk aku pribadi waktu itu, kalau aku nggak ketemu dia, aku nggak apa-apa.
I think you have to learn to be happy with yourself gitu, yeah, and yeah. just your own. And pada akhirnya ketika kamu menemukan orang yang happen to mau melihat itu juga, mau lari bareng kamu, and not stopping you, Yeah. and then try gitu. So instead of looking, I guess be content with yourself and not even make that your goal, I think. Yeah. Gitu. Ya gampang ya sekarang kayak udah dulu gue mencapai goal gitu, tapi honestly it's not my goal, it wasn't my goal. Itu nggak pernah Gitu. jadi goal kita, dan mungkin kita berdua malah pada saat kita ketemu kayak it's okay to be single gitu, kita berdua sama-sama ngerasa itu gitu, kita berdua sama-sama nggak nyari, dan mungkin yang bener yang Sheena omongin gitu, yang bakal selamanya itu kan kita dan diri kita, bukan kita dengan orang lain, kita dengan apapun gitu ya, semuanya itu kan sementara gitu, dan kita sama diri kita itu sampai kita mati kita akan bareng-bareng terus. Dan ternyata pada saat gue menjadi diri gue didukung sama orang lain, Sherina menjadi dirinya sendiri didukung sama orang lain, jadi kita let's run together gitu. Jadi pada saat kita udah nyaman sama diri kita dan ternyata ada orang yang nyaman dengan kita dengan being ourselves, rasanya akan enak untuk bareng-bareng. Jadi goalnya, kalau kita berdua goalnya pada saat itu bukan ke nikah, bukan pengen punya pasangan gitu, tapi pengen fun sama diri kita sendiri, tapi kita punya orang yang mau bareng-bareng sama kita. Iya gitu, itu sih emang. Iya. Gitu. Keren. Oke. Note to self, marriage is not my end goal. Aduh, berat. Oke. Terakhir kita ingin membahas mengenai musik. Karena tanggal 9 kemarin adalah Hari Musik Nasional. Menurut Sherina, apa sih yang berubah dari lanskap musik Indonesia saat ini, Sher? Oke. Kalau buat aku, yang aku hanya bisa bilang dari perspektif aku yang dulu bermusik di tahun 2000, terakhir tuh aku tahun berapa ya, 2012 kali ya, mungkin 2013, dengan sekarang 10 tahun kemudian itu beda banget. Menurut aku sekarang udah jauh lebih berani lagi, eksplorasi musisi-musisi kita tuh berani banget, dan aku seneng banget melihat keragaman di musik Indonesia. Dan aku juga seneng dengan keberagaman, dan juga sini tuh lebih diverse aja sih menurut aku. Nggak didominasi dengan satu hal dan yang lain harus ngikut gitu. Sekarang tuh lebih banyak platform dan musisi bisa lebih independen dalam pede men-showcase jati diri mereka, instead of mengikuti sebuah brand apa yang ketika waktu itu populer gitu. Itu sih yang aku lihat, dan aku sangat-sangat senang musisi-musisi Indonesia bisa semakin there are people yang pave the way sebelumnya untuk pada akhirnya sekarang landscape musik itu makin gampang secara global gitu. Jadi aku melihat musik Indonesia yang berkiprah secara internasional gitu ya, itu I'm so happy for their achievements gitu. Dan berikutnya they will pave the way for the next generation of musicians gitu. Pada akhirnya kita akan semakin dekat, karena suara-suara orang Indonesia tuh bagus banget. We're so talented artistically, dan I want the world to see that, and I'm happy to see that there are a lot of young musicians yang they are making it out there gitu, like Nicky, like Rich Brian, like Stephanie Putri gitu, dan kemudian nanti akan ada lagi terus menerus. Itu maybe that would be more impossible back in the early 2000. Sekarang dunia makin nyatu, and I'm so excited to see that shift gitu. Okay. Good point. Aduh, thank you so much sudah mau meluangkan waktu bersama kita. Thank you so much for having us. Hopefully setelah ini semua mereda kita bisa bertemu offline ya, jadi bisa makan. Yes. Cannot wait. Abis ini mau ngapain kalian biasanya akhir pekan? We're gonna continue eating the brunch. We're gonna eat our brunch. Udah gitu, kita baru habis dapat booster ya. Kita baru dapat booster, so we're laying low, santai dulu. Makanya kemarin Hari Musik Nasional aku juga kayak lirah udah lewat gitu, karena lagi demam habis di boost gitu. Terus we're gonna post
YouTube. YouTube ya. Ya. Kita udah berapa kali posting YouTube ya? 2 kali, 3 kali ya? Kita udah 3 kali. 3 kali post YouTube ya. Kita Something to do tomorrow. Iya. Kita Today or tomorrow kita bakal posting lagi. Jadi masih ngedit, belum selesai. Aku yang ngedit, jadi kayak Thank you. kita masih ngedit. Oh, And tuh yang belum nonton mesti dicari itu di channel YouTube-nya Sherina sama Baskara ya. Aduh, Yes. oke. Thank you so much. Enjoy the rest Thank of your weekend. Thank you Thank so much. you. Thank you for having me. Ya, sama-sama. Stay safe. Thank you semuanya teman-teman sekalian. Thank you for watching. Bye-bye. Happy weekend. Bye. Bye-bye. Bye-bye.